Hari ini kita kedatangan satu unit Sony Xperia Docomo ya, dengan seri XZ Premium ya, XZ Premium. Jadi kondisi HP ini sebetulnya dia normal ya, cuma untuk tombol power dan tombol-tombol yang lain ini nggak bisa digunakan. Ya, ini saya pencet power, lama juga HP tidak bisa menyala. Nah, kronologi dari usernya ini adalah HP-nya pernah jatuh, dan ketika jatuh HP ini masih menyala, cuma untuk tombol-tombolnya itu nggak bisa digunakan. Tombol power, volume up, volume down, tombol kamera semuanya nggak bisa digunakan. Tapi ketika dilakukan pengecasan, dia normal, HP-nya tuh hidup ya, HP-nya bisa dicas gitu. Dan ini akan kita coba buktikan. Oke, kita akan colok charger dan kita lihat arus ampernya. Oke, di situ ampernya 0,7, ini normal ya, dan benar saja HP-nya ini bisa menyala, dan kita cek apakah indikator pengecasan dia muncul. Ya, ini ya, indikator pengecasan muncul dia 100%. Hanya saja, walaupun baterai penuh ini nggak bisa dinyalakan. Tombol-tombolnya itu tidak berfungsi sama sekali. Dan ini dari usernya memang pernah sampai kehabisan baterai dan HP-nya mati. Ya, HP-nya mati kemudian dinyalakan lagi nggak bisa, walaupun sudah dicas sampai 100% ini tidak bisa dinyalakan. Oke, langsung saja akan kita eksekusi. Kita bongkar terlebih dahulu. Kita akan angkat di bagian backdoornya dengan blower, settingan suhu 220, dan untuk anginnya ini di 80. Dan ini saya melihat ada bekas sudah pernah diservis ya, jadi lemnya itu berlebih sampai meluber. Dan untuk proses melepas backdoor ini susah luar biasa, jadi ini cukup lama. Prosesnya ini memakan waktu 15-an menit ya. Dan ketika saya bongkar, dan ternyata benar banget ya, untuk lem yang digunakan itu meluber ya, banyak banget lem yang dipakai. Dan nggak cuma lem, di situ ada double tape juga, dan nggak cuma satu, double tape-nya itu ada dua ya. Nah, ini bisa dilihat, ini cukup banyak sekali untuk lem yang digunakan. Nah, dan ada double tape juga. Nah, ini ya, satu di atas dan ada satu lagi di bawah. Oke, sebelum saya lakukan eksekusi, karena kita mesti mengangkat frame penutup mesin. Jadi sebelum saya lakukan eksekusi ini akan saya bersihkan dulu untuk lemnya, dan juga saya akan hilangkan juga untuk di double tape-nya supaya tidak menyusahkan kita dalam mengerjakan HP ini. Oke, ini saya bersihkan dulu lemnya. Lem dan double tape sudah bersih, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan angkat frame penutup mesin. Di sini frame penutup mesin di bagian fleksibel tombol-tombolnya ini saya lepas, dan juga untuk penutup soket baterai ini juga saya lepas ya. Dan sebelum kita melakukan eksekusi, yang paling pertama kali dilakukan adalah ketika sudah dibongkar, yaitu kita melepas soket baterainya, supaya dalam pengerjaan atau eksekusinya dia lebih aman, tidak terjadi konsleting nantinya. Oke, ini soket baterai sudah saya lepas. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buka di bagian frame kabel fleksibel tombol-tombolnya ini, karena memang yang bermasalah di bagian fleksibelnya ini ya. Jadi kita akan melakukan pengecekan. Dan untuk di bagian konektor yang lain pun juga ini saya lepas. Ya, saya lepas. Oke, dan bisa diperhatikan ketika saya mau melepas konektor fleksibel tombolnya ini, dia ternyata tidak terpasang. Ya, tidak terhubung dengan sempurna. Nah, kemungkinan besar ketika jatuh konektor soketnya ini tuh lepas. Dan kita akan coba pasang kembali, barangkali memang masalahnya ini ya. Kita akan pasang kembali soket-soketnya, dan kita presisikan untuk di soket baterainya juga kita pasang, dan kita tekan tombol power. Bisa diperhatikan. Nah, di sini HP-nya bisa menyala.
HP-nya bisa menyala. Jadi untuk kasus HP yang, mati karena terjatuh atau mungkin rusak karena terjatuh, itu memang biasanya ada komponen-komponen kalau misalkan dia IC, chip, atau, yang lain, dia biasanya untuk kaki-kaki pin-nya itu dia bergeser ya atau putus, gitu. Kalau di bagian soket-soket ya biasanya lepas seperti ini. Jadi untuk kasus, HP yang, rusak karena jatuh ini, eee, rata-rata tidak begitu sulit ya untuk dikerjakan. Nah, ini sudah saya nyalakan, sudah masuk ke tampilan menu dan kita cek untuk, LCD-nya, nah ini bisa ya, untuk LCD-nya normal dan HP sudah bisa menyala normal, berarti menandakan bahwa memang masalah utama di HP ini adalah karena terjatuh, kemudian soketnya terlepas sehingga tombol-tombolnya tidak bisa difungsikan seperti sedia kala. Oke, untuk di video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Akhir kata, assalamualaikum.